Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah kasih dan penyertaan Roh Kudus selalu hadir dan tidak sekalipun meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali bersama saya Billy di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa pagi hari saudara melalui doa dan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam sampai pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan baru, semuanya semata oleh karena kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, urapilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk diajar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Tuhan tidak pernah terlambat. Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Dari ayat pembacaan firman Tuhan tadi, hati saya sangat tertuju kepada kalimat aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah ucapan atau perkataan Tuhan sendiri bagi kita, bahwa Ia Allah yang setia. Tuhan ingin kita tidak meragukan apa yang menjadi janjinya di dalam kehidupan saudara. Dan kalimat firman itu juga mengingatkan saya akan ucapan Yesus yang terakhir sebelum Ia naik ke surga yang ada di dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat firman Tuhan tadi kita bisa tahu bahwa isi hati dan kerinduan Tuhan bagi kita ialah Ia tidak sekali-kali membiarkan dan Ia tidak sekali-kali meninggalkan saudara. Sehingga dengan serta-merta kita bisa katakan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Apakah saudara mengamenkan hal ini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara? Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang tidak sabar menanti waktunya Tuhan untuk menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Saya menemukan fakta bahwa ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata tidak sabar di dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi ada juga yang imannya teguh, yang kuat, sehingga mereka boleh menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan, menyatakan pembelaannya terhadap umatnya. Satu contoh yang paling tepat mengenai ketidaksabaran untuk menanti waktu Tuhan itu ialah kisah mengenai Raja Saul yang ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal.
padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Amin. Dari pembacaan tadi, apakah saudara bisa melihat gambaran yang jelas bahwa pada waktu itu Raja Saul memang dalam keadaan yang terdesak. Seluruh rakyat pun terdesak karena musuh orang-orang Filistin itu sudah berkumpul dengan segenap tentaranya yang bahkan disebut bagaikan pasir di tepi laut. Kira-kira siapa yang tidak gentar dalam keadaan yang seperti ini? Tetapi justru disinilah Tuhan sedang menguji hati Saul. Tuhan ingin melihat apakah Saul betul-betul berpegang dan percaya kepada Tuhan Allahnya, atau imannya hanya bergantung pada segelintir orang yang mengikuti dia. Ketika orang-orang mulai berserak-serak pergi meninggalkan dia, Saul mulai gentar. Ia tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Dan ia mulai bertindak, berinisiatif sendiri membakar korban yang seharusnya dibakar oleh Nabi Samuel, dan itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup Saul. Ini adalah titik di mana Saul mengalami kejatuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan menolak dia, dan pada akhirnya Tuhan memilih Raja Daud. Tapi kalau sekarang, seandainya hal ini diperhadapkan di dalam kehidupan saya dan saudara, kira-kira apakah saudara mau sabar menanti waktunya Tuhan? Karena faktanya, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita kurang sabar menantikan waktu Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Ketika Lazarus sakit dan ia kemudian meninggal, apakah Tuhan terlambat? Kita bisa katakan Tuhan terlambat. Tetapi pada waktu Yesus datang dan ia melihat Maria menangis, dan di situ Tuhan menunjukkan kuasanya membangkitkan Lazarus. Karena adalah kehendak Tuhan untuk Lazarus itu bangkit. Tuhan tidak pernah terlambat dalam hal ini. Persis seperti keadaan Raja Saul, Musa dan seluruh umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga ada dalam keadaan yang terhimpit atau terjepit. Di depan mereka ada yang namanya Laut Teberau, dan di belakang mereka ada pasukan Mesir dengan kereta kudanya yang banyak dan prajurit-prajuritnya yang gagah perkasa. Mereka ada di tengah-tengah, mereka sangat amat terhimpit. Tetapi iman Musa tetap tertuju kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah terlambat. Sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya melalui Musa. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, terbelahlah Laut Teberau itu menjadi dua. Sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah laut itu. Ini pula yang akhirnya menginspirasi ada sebuah lagu yang judulnya God Will Make a Way. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan tidak pernah terlambat. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak sekali-kali membiarkan saudara, dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan untuk hikmat dan pengertian yang Kau berikan melalui pembahasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh belajar menanti-nantikan Tuhan dengan setia, karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong dan menyatakan pembela-Nya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya berharap saudara semua tetap giat dan bertekun di dalam Tuhan, agar saudara bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran. Selamat bekerja, selamat melayani, sampai jumpa di renungan berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus menguatkan saudara sekalian. Shalom.